Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Operasi Manajemen 2. Nama saya Sylvia AMDK, NIM 20104179294. Dosen Putih Febriasari, SEMSC. Mata kuliah Operasi Manajemen 2. Hari tanggal Sabtu 14 Mei 2022. Kelas E Konversi Putu Sibau, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Hi everyone and welcome to this chapter. You will learn about the design process and technology in design. Mendesain produk baru. Produk merupakan sumber kehidupan organisasi. Desain produk mendefinisikan pelanggan dan pesaing. Produk baru dapat meremajakan perusahaan dan menjadi keunggulan kompetitif. Proses desain produk baru sangat bermanfaat bagi perusahaan. Desain proses. Desain memiliki dampak luar biasa pada kualitas produk atau layanan. Jika proses desain terlalu panjang, pesaing dapat merebut pasar dengan menjadi yang pertama. Memperkenalkan produk, layanan, atau fitur baru. Desain mungkin merupakan seni, tetapi proses desain harus dikelola secara efektif. Proses desain efektif. Mencocokkan karakteristik produk dengan kebutuhan pelanggan. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipenuhi dengan cara yang paling sederhana dan paling murah. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merancang produk atau layanan baru dan meminimalkan revisi yang diperlukan untuk membuat desain. Desain proses diagram. Desain proses diagram kita buat seperti bentuk diagram yang ada di dalam desain proses diagram tersebut. The idea generation. Proses desain dimulai dengan memahami dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Ide untuk produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada dapat dihasilkan dari banyak sumber. Pesaing merupakan sumber ide untuk produk atau layanan baru. Peta persepsi, benchmarking, dan reverse engineering dapat membantu perusahaan belajar dari pesaing mereka. Studi kelayakan terdiri dari analisis pasar, analisis ekonomi, dan analisis teknis atau strategis. Teknik kuantitatif seperti analisis biaya atau manfaat, teori keputusan, nilai sekarang bersih, atau tingkat pengembalian internal biasanya digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan proyek. Terdapat analisis teknis dan strategis yang menjawab pertanyaan seperti apakah produk baru memerlukan teknologi baru? Apakah risiko atau investasi modalnya berlebihan? Apakah perusahaan memiliki keterampilan tenaga kerja dan manajemen yang memadai
untuk mendukung teknologi yang dibutuhkan? Apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk produksi? Apakah produk baru memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Rapid prototyping. Prototyping cepat menciptakan model desain awal yang cepat diuji dan dibuang atau sebagai kegagalan cepat atau disempurnakan lebih lanjut. Keputusan desain ini dilakukan secara bersamaan pada tahap prototipe cepat. Keputusan desain mempengaruhi strategi, penjualan, efisiensi manufaktur, kualitas, perakitan, kecepatan perbaikan, dan biaya produk. Desain form design atau desain bentuk mengacu pada penampilan fisik suatu produk, bentuk atau warna, ukuran, dan gayanya, estetika seperti citra daya, tarik pasar, dan identifikasi pribadi juga merupakan bagian dari desain bentuk. Dalam banyak kasus, desain fungsional harus disesuaikan agar produk terlihat atau terasa pas. Fungsional atau desain fungsional berkaitan dengan bagaimana kinerja produk. 3 karakteristik kinerja yang dipertimbangkan selama fase desain ini adalah keandalan, pemeliharaan, dan kegunaan. Production design atau desain produksi berkaitan dengan bagaimana produk akan dibuat. Kurangnya pengetahuan tentang kemampuan manufaktur dapat mengakibatkan desain yang tidak mungkin dibuat atau membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang saat ini tidak tersedia. Perubahan desain yang terlambat memakai biaya dan mengganggu aktivitas lainnya. Desain akhir dan rencana proses. Pada tahap desain awal, prototipe dibangun dan diuji. Setelah beberapa literasi, uji coba proses dilakukan. Penyesuaian dilakukan sesuai kebutuhan sebelum desain akhir disepakati. Desain akhir terdiri dari gambar detail dan spesifikasi untuk produk baru. Rencana proses yang menyertainya adalah instruksi yang dapat diterapkan untuk pembuatan, termasuk peralatan dan perkakas yang diperlukan. Rekomendasi sumber komponen, deskripsi pekerjaan, dan prosedur untuk pekerjaan, dan program komputer untuk mesin otomatis. Teknologi in design. Perubahan dalam desain produk lebih sering terjadi, dan siklus hidup produk lebih pendek. Kemampuan untuk membawa produk baru ke pasar dengan cepat telah merevolusi lingkungan, persaingan, dan mengubah sifat manufaktur. Bagian dari dorongan untuk membanjirinya produk baru adalah kemajuan teknologi yang dimulai dengan desain berbantuan komputer atau CAD, Computer Aided Design, dan mencakup teknologi terkait seperti teknik bantuan komputer atau CAE, Computer Aided Engineering,
engineering. Manufaktur berbantuan komputer. CAM atau Computer Aided Manufacturing dan desain produk kolaboratif atau CPD, Collaborative Products Design. Demikian presentasi telah saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.